Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama narasumber pada hari ini, Bu Kofifa dan juga Pak Roy, dan juga masih bersama Ibu Lely. Saya ke Ibu Lely. Ibu, tadi kita sudah sempat berbincang dengan Kapolri. Dia mengatakan bahwa sebenarnya tindakan dilakukan kepolisian sendiri ini tidak berlebihan karena ini menjadi tugas dari kepolisian sendiri, begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, tadi kan saya bilang masalah momen saja. Kalau saya lihat dari surat edaran tadi bagus. Yang pertama kan melakukan deteksi terhadap ungkapan kebencian itu. Yang kedua melakukan pendekatan terhadap mereka yang mengungkapkan ungkapan kebencian. Yang ketiga mempertemukan korbannya maupun yang melakukan ungkapan itu. Lalu yang keempat mencari solusi. Jadi sebenarnya bagus gitu. Jadi tidak langsung comot kalau terjadi apa-apa. Tadi Pak Kapolri juga mengatakan bahwa Kapolri perlu turun, maksudnya supaya jangan sampai keterlaluan, kan seperti itu. Artinya kalau orang yang merasa biasa-biasa saja, misalnya tidak ingin ngadu, kadang-kadang saya juga pengen sekali-kali ngadu, tapi gimana caranya gitu ya. Ini justru keselnya gitu kan. Justru pihak kepolisian sebenarnya membuka kesempatan bagi kepada kita semua. Cuma momennya saja kebetulan tadi ya, karena itu dikaitkan dengan isu adanya rekayasa soal foto Pak Jokowi tadi, padahal sebenarnya kalaupun dibilang rekayasa nggak apa-apa kok. Orang biasanya direkayasa pakai baju dulu deh kamu, daripada ketemu Bapak dalam keadaan begitu kan nggak enak. Tempat duduknya diatur. Kalau Pak Jokowi kan memang biasa, mau masuk got juga biasa gitu kan, mau kemana-mana juga biasa gitu. Jadi artinya tidak perlu overacting juga misalnya pihak kepolisian misalnya kan. Lalu diredam dulu persoalan ini, nanti baru dibincang lagi surat edaran itu. Baik, Ibu Lely, dengan adanya isu-isu seperti ini, perlukah kemudian tim dokumentasi ataupun juga bisa kita katakan humas dari pihak istana agar lebih peka melihat isu-isu di sekitar ataupun juga komentar-komentar di media sosial begitu, dan harus memikirkan bagaimana untuk menanggapi hal tersebut? Iya, itu kan tugas mereka, dibayar untuk itu, mungkin dibayar mahal sekali. Tapi kemudian dari pihak istana justru tidak memberikan tanggapan apa-apa begitu. Artinya kan dalam proses pencerdasan itu di sosial media pun harusnya mereka juga menampilkan isu-isu sensitif yang mungkin bisa mengungkit kembali persoalan-persoalan bahwa inilah tipe kepemimpinan saat ini seperti itu. Karena sesuai dengan kapasitasnya, bukankah tim kepemimpinan itu berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan gaya kepemimpinan dari tiap pemimpin yang ada di kita. Gaya Gus Dur beda lagi, Pak Harto beda, Pak SBY beda, Pak Jokowi juga beda, Bu Mega juga beda. Nah itu membutuhkan memang tim komunikasi yang benar-benar bisa melihat supranatural. Seperti itu ya, jadi jauh ke dalam gitu. Bagaimana misalnya bahwa ini akan menimbulkan isu sensitif yang seperti apa, tapi kalau selama itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mencerminkan tindakan pendekatan kepada masyarakat, tenang-tenang saja tim komunikasi. Artinya tim komunikasi dari pihak istana atau presiden sendiri harus mampu memetakan mana yang baik kemudian untuk dikonfirmasi atau dikomentari, ada pun juga yang tidak, begitu ya. Jadi mana yang penting dan yang tidak penting, anggap aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Itu yang kemudian dilakukan saat ini oleh pihak istana. Baik, Pak Roy. Jadi tim komunikasi presiden ini yang sebenarnya kalau mau dievaluasi itu yang memancing justru munculnya ini. Karena apa? Karena munculnya pemberitaan itu kan memancing orang. Jokowi presiden pertama yang mengunjungi Subhana Dalam. Nah kalau mau pertama begitu, sekali lagi ya beliau juga presiden pertama yang buat Indonesia disanksi FIFA. Beliau presiden pertama yang asapnya 3 bulan tidak selesai. Berarti Anda keberatan dengan kalimat yang pertama? Jangan terlalu lebay lah gitu. Jangan lebay. Itu biasa, itu tugas presiden. Tugas menteri juga begitu ya. Kita appreciate terhadap, justru itu akan menurunkan bagaimana sosok kejokowian beliau. Ya, kita tuh sangat mencintai Presiden Jokowi. Tapi kalau terlalu dilebih-lebihkan, itu malah justru akan mendegradasikan beliau. Kemudian vote itu kan mengajak wartawan. Saran saya kemarin sudah saya sampaikan langsung kepada pihak istana. Lain kali foto yang ditampilkan justru tidak kemudian itu menyolok, malah justru kayak di feeding dari istana, tim komunikasi presiden. Sehingga seolah-olah itu memancing, loh fotonya teman-teman wartawan yang mana? Padahal tim komunikasi presiden yang muncul itu pun menjadi kemudian dikoreksi. Yang koreksi juga teman-teman wartawan sendiri, karena foto mereka nggak laku. Loh ini tapi kan ini tentang aktivitas presiden sendiri begitu. Nah, maka mereka ngikut kan sebenarnya wartawannya di situ. Tapi kemudian yang muncul itu malah jadi kritik. Tuh kalau wartawan muncul nggak akan ada tuh kaleng minyak ada muncul di situ. Terus tampak speaker ada di sebelah kiri, ada petugas di sampingnya. Jadi kan dibilang itu murni, tapi ada speaker, stand speaker di situ, ada baju di situ. Ya artinya bahwa ini mungkin kegiatan yang alamiah saja terjadi dan tim dokumentasi mendokumentasikannya itu tidak kemudian ingin dipublikasi oleh
persis. Jadi kan seolah-olah kemarin tuh beritanya menjadi berita, maaf, berita pesanan gitu ya, feeding. Jadi itu kan biasa muncul advertorial lah gitu lah. Jadi ini yang kemudian memancing orang-orang, ada kalanya dari dalam sendiri yang mereka sebenarnya ngikut kemudian muncul. Tapi sekali lagi saya kalau sedikit untuk Pak Kapolri dan jajarannya ya, kalau saya malah sepakat, orang yang kemudian memutarbalikkan fakta, itu harus dikejar. Ya, meskipun tidak perlu kemudian secara lebay mengumumkan. Kayak apa? Kayak Kapolda Metro lah, bagus itu. Jadi ketika menyidik si pengebom Mall Alam Sutra, ya itu kan tidak perlu cerita-cerita dulu. Dia kumpulkan bukti dulu, CCTV dulu, kumpulkan karcis parkir, begitu dia meledakkan lagi, 2 jam kemudian langsung kena. Nah, jadi sebaiknya begitu. Itu lebih baik, lebih elit, lebih elegan, demi nama baik bangsa dan negara, demi nama baik presiden kita. Oke, baik Ibu Kofifa, polemik foto Jokowi ini adalah satu dari sekian contoh, artinya kebebasan berpendapat di media sosial sendiri yang mungkin disampaikan secara nyata ataupun juga secara gamblang begitu. Ibu sendiri pernah mengalami hal-hal yang artinya dihujat ataupun juga dikomentari via media sosial begitu, Bu? Ya. Mungkin terkait dengan tugas Anda sebagai menteri pastinya begitu. Pasti kita semua pernah lah mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti ini. Tapi saya memang mencoba menjawab dengan kerja. Jadi itu yang saya coba lakukan. Sehingga ketika kita bekerja pasti kita pada posisi bisa melihat 252 juta, tidak semua bersepaham dengan apa yang kita lakukan. Tapi pemerintah tetap harus mengambil keputusan untuk melindungi warga bangsanya. Baik, tapi apakah ada kemudian satu tim atau seseorang yang ditunjuk untuk mengendalikan apa yang menjadi komentar-komentar di media sosial sendiri, Bu? Ya, saya punya beberapa teman, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Masing-masing memang saya minta membangun komunikasi dengan saya secara langsung. Mereka biasanya saya minta untuk melakukan monitoring. Jadi media monitoring itu memang tidak hanya teman-teman yang di Jakarta, tapi dengan beberapa titik lainnya. Kenapa? Karena misalnya ada satu lansia terlantar di Sumatera Barat atau di Sulawesi Barat. Satu lansia terlantar itu kemudian larinya ke Mensos. Nanti kemudian ada kekerasan seksual kepada anak, larinya ke Kemsos. Sehingga media monitoring yang saya komunikasikan dengan tim saya itu memang tidak hanya di Jakarta. Dan Bu Kofifa ini objectively saya katakan sukses. Lebih tepat jadi Menko malah. Dan dalam rating dan dalam survei itu kan beliau itu di bawah Bu Susi ya. Bu Susi malah Bu Susi itu dibantu publikasi yang luar biasa besar. Bu Kofifa tidak. Ini bagus. Jadi itu yang dijawab dengan kerja. Pak Jokowi pun sekali lagi nggak perlu dengan feeding berita gitu. Itu orang sudah tahu, sudah menilai beliau. Malah kalau di feeding lebay kesannya. Baik, artinya benar juga dan sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Lely bahwa memang semacam tim media monitoring itu sendiri harus mampu untuk melihat pemetaan yang terjadi di media sosial itu seperti apa dan berkomentar seperti apa. Polisi juga jangan lebay, tim komunikasi juga jangan lebay, semua berjalan, insya Allah pemerintahnya akan berjalan bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy dan juga Ibu Kofifa sudah bergabung bersama kami. Begitupun juga Ibu Lely di Grand Studio yang sudah bergabung bersama kami. Ini topik yang menarik, tapi kemudian tidak perlu dibesar-besarkan. Perbincangan ini hanya untuk melihat bagaimana ke depannya dan apa yang sebaiknya pemerintah lakukan, khususnya dengan tim komunikasi dan dokumentasi mereka. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica Moniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.